Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billah min sayyiati a'malina wa min sururi anfusina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma irni arani a'siru khamran. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si hubzan ta'kulu tayru minhu. Nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Qala la ya'tiyakuma ta'amun turzaqani illa naba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa tabi'tu millata abaiya Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakin aktsaran nas la yashkurun. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun 'amillahi wahidil qahhar ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan innal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayaski rabbahu khamran wa amal akhar fayaslabu fatakulu tayru min ra'sihi qudiyal amru alladhi fihi tastafsiyan. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara, ayat-ayat ini tercantum di dalam surat Yusuf sebagai pegangan untuk kita memahami apa yang dimaksud. Allah mengawali 30 juz ini dengan pernyataan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lalu keterangan itu berarti 30 juz ini tidak satu ayat pun yang tidak berfungsi sebagai hudan. Karena itu pernyataan resmi dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terjemahnya umum kita sudah tahu. Kitab itu dzalika digunakan kata-kata dzalika, bukan dzalika itu now, bukan kana dalam bahasa Arab. Dzalika itu ya sekarang, jadi besok ya sekarang terus sampai sekarang satu hari kiamat ya sekarang pada hari itu. Itulah Quran, jadi petunjuk sejak diwahyukan. Walaupun tunjuk model apapun, petunjuk Quran tidak pernah berubah. Makanya digunakan kata-kata dzalika. Jadi huruf-huruf bahasa Arab itu berfalsafat. Tapi negeri kita kan terlalu banyak orang yang lebih pintar dari Nabi sekalipun. Makanya muncul Islam seperti yang kita jumpai. Nabi sekalipun kalah pintar, bahkan Nabi kalah alim. Rasa rumongso di negeri kita ini itu sebuah kenyataan. Saya
tidak bersalah kalau saya jijik lihat model orang-orang itu. Mari kita jadi orang Islam sesuai dengan tuntunan ajaran suci. Kalau kita paham kata hudan itu berarti petunjuk, petunjuk itu kan cuma menyangkut perintah dan larangan. Yang dinamakan petunjuk itu isinya perintah dan larangan. Konon 30 juz yang terdiri dari 6.666 ayat yang berbentuk perintah dan larangan itu tidak mencapai 1.500 ayat. Kurang lebih 1.487 barangkali. Kalau kita genapkan 1.500 ayat yang berbentuk perintah dan larangan, berarti masih tersisa 5.166 ayat. Berisi apa? Padahal Allah tidak mengecualikan sebuah ayat pun yang tidak berfungsi sebagai petunjuk. Sedang petunjuk itu bersangkut urusan perintah dan larangan. Sementara Al-Quran tidak semuanya berisi perintah dan larangan. Bahkan 1.500 ayat kurang lebih yang pada umumnya turun di Madinah dan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana dengan ayat-ayat yang tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang konon turunnya di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah? Berisi apa? Petunjuk. Dalam bentuk apa? Bentuk contoh kasus. Dari sebab itu manusia suci utusan Allah yang pegang kuncinya surga itu mengatakan, wailul liman qara'a wa lam faqir fiha. Itu sambil nangis manusia suci itu. Neraka well bagi orang yang membaca ayat-ayat Allah ini, sementara dia tidak memikirkan apa yang terkandung di dalamnya. Saya cuma menyampaikan, terserah saudara. Bahkan saya pun tidak punya kewajiban memaksa, karena Allah sendiri tidak memaksa. Nabi sekalipun tidak bertugas sebagai penjaga, ada ayatnya, wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Aku tidak mengutus kamu pada mereka sebagai penjaga. Nabi pun tidak memaksa, dan seluruh Nabi mengakhiri dakwanya dengan kalimat lakum dinukum waliyadin, di dalam bentuk susunan kalimat yang berbeda, tapi nuansa maknanya sama. Ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin, ada yang menggunakan kata-kata tarabbasu ini ma'akum minal mutarabbisin, intadhiru ini ma'akum minal muntadhirin, malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Itu esensinya sama dengan lakum dinukum waliyadin. Bagaimana dengan ayat-ayat yang kita baca pada hari ini berbentuk cerita? Sementara Nabi itu dibangun dari kata naba. Naba itu kan berita. Lalu Nabi itu penyampai berita. Berarti tidak seorang Nabi pun terbebas dari wajib berdakwah. Sementara kita berfaham tentang dakwah itu mutlak dengan lidah, tidak mutlak. Jadi berdakwah tidak mutlak dengan lidah. Dakwah bil hal, seperti yang tercantum pada surat Yusuf yang saya baca pada pagi ini di hadapan saudara-saudara. Sepintas untuk mempercepat keterangan yang cukup panjang ini, sepintas saja tentang siapa Yusuf. Yusuf seorang nabi yang sempat dipelihara oleh Fir'aun dengan cara membeli, dianggap seorang budak, kemudian dipelihara dan dianggap sebagai anak. Dia tumbuh dewasa, ternyata wajahnya tampan. Istrinya Fir'aun itu jatuh cinta pada Nabi Yusuf. Dirahyulah Nabi Yusuf itu. Sementara Nabi Yusuf suci dari tuduhan negatif, dia tidak mau berbuat aniaya terhadap bukan istrinya. Sekalipun Nabi Yusuf juga bernafsu, kalau sudah baca dari awal surat Yusuf niscaya akan tahu ceritanya. Jangan dikira Nabi Yusuf ketika dirayu sama Zulaikha tidak bernafsu, tapi dia menghindar. Lalu diketahui oleh suaminya Zulaikha yang konon Raja Fir'aun itu, ya, setelah diketahui ternyata bukan Yusuf yang bersalah, maka wanita-wanita terutama istrinya Fir'aun itu berusaha untuk memenjarakan Yusuf. Kenapa? Di dunia manapun siapa manusianya,
Dan di dunia manapun yang hidup bermasyarakat bernegara tidak menggunakan undang-undang Allah di dalam bermasyarakat, menghukum orang yang tidak bersalah itu dianggap sah di dalam rangka melindungi wibawa pejabat tinggi suatu negara yang tidak menggunakan undang-undang Allah. Saya berbicara apa yang tertulis. Silakan saudara keliling dunia. Ini Quran ini melingkupi dan orang tidak bisa keluar dari ruang lingkup Al-Quran. Ini dari Allah, saudara. Silakan saudara berbuat model apapun, Quran ada. Saya tidak bermain-main. Silakan saudara berbuat model apapun, di Quran ada. Ini orang di sini, tujuannya ke sini. Tuh, pasti. Seperti itu, ini dari Allah benar-benar. Jadi bangsa manusia manapun yang menolak undang-undang Allah sebagai undang-undang dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, bila pejabat tingginya berbuat salah, dia mencari korban, rakyatnya yang dikorbankan, dijadikan terdakwa. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka melindungi wibawa pejabat tinggi negara itu dimanapun. Seperti itu. Maka saya bacakan ayat ini. Sepintas kita tahu Yusuf tidak bersalah. Raja Mesir pun tahu bahwa Yusuf tidak bersalah. Bahkan istrinya Fir'aun tahu bahwa Yusuf tidak bersalah. Kenapa? Karena istrinya Fir'aun itu yang merayu Yusuf, sementara Yusuf tidak mau berbuat. Tuh. Tapi kewajiban seorang nabi wajib berdakwah. Kita saja mukmin wajib berdakwah kok, apalagi para nabi. Tapi apakah mungkin Yusuf bisa berbicara lewat lidahnya, berdakwah lewat lidahnya, kalau dia dimasukkan ke dalam penjara? Sejak dulu penjara itu tempatnya penjahat, ya kan? Penjara itu kan tempatnya penjahat. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, berarti kesimpulannya Nabi Yusuf itu penjahat. Rakyat Mesir pun menganggap bahwa Nabi Yusuf penjahat. Bahkan yang tersebar berita atas diri Yusuf, Nabi Yusuf merayu istrinya raja. Itu kan tercemar namanya. Saudara baca yang tenang Quran ini. Hati-hati saudara yang terhormat. Saya cuma mengingatkan, sempat Rasulullah mengatakan kamin talil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak pembaca Quran, sementara Quran yang dibaca melaknat si pembaca tadi. Saya akan wajib kesian kepada saudara-saudara, wajib diterangkan. Ini loh, jangan sampai kita kecebur baca Quran sementara Quran yang kita baca melaknat kita. Kenapa? Tidak menjadi pelajaran. Ini pelajaran ini. Hati-hati yang terhormat saudara-saudara. Maka diciptakanlah di ayat ini, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Maka dimasukkanlah ke dalam penjara bersama Yusuf dua orang pemuda rakyat Mesir, yang konon rakyat Mesir itu meyakini bahwa Nabi Yusuf itu merayu istrinya raja. Ini Quran, saudara, yakin ya. Apalagi raja berkuasa menyebar berita. Kenapa? Penyebar berita yang punya kuasa kan yang boleh menyebar berita. Ya, bahkan berita, oh Yusuf merayu istri raja, padahal istrinya raja yang merayu Yusuf. Tuh, tersebar, dimasukkan ke dalam penjara bersama Yusuf rakyat Mesir, yang konon rakyat Mesir itu meyakini bahwa Nabi Yusuf ini merayu istrinya raja. Tapi anehnya kedua pemuda yang dalam penjara ini, penjara itu kan isinya bukan hanya 2 orang atau 3 orang, penjara kan banyak orang penjahat. Apa kata 2 orang kok justru kepada Nabi Yusuf di ayat ini loh, saudara. Wa dakhala ma'usijina fatayan qala ahaduhuma inni arani asiru khumran. Berkata salah seorang di antara keduanya, Tuhan, aku semalam bermimpi memeras anggur. Yang seorang lagi berkata kepada Nabi Yusuf, aku juga bermimpi mengangkat roti di atas kepala kami, lalu roti-roti itu dimakan oleh burung-burung. Maqala al-akhar in arani ahmilu fawqa ra'si habsan ta'kulu tayru minhu
nabi takwili, Tuhan terangkan arti mimpi kami berdua ini. Inna naraka minal muhsinin, karena kami melihat Tuhan orang baik, bukan mendengar. Berarti Nabi Yusuf tidak bicara, lu kok saudara paham ini, lu saudara ngincak Quran tuh ya. Ini ayat loh saudara, kata-kata demi kata dalam bahasa Arab itu punya makna tepat dan tidak pernah bahasa Arab satu kata punya makna ganda. Kalau mustarok tidak dijadikan pegangan ya, tidak dijadikan pegangan. Kalau punya makna ganda tidak dijadi pegangan tuh ya. Ini kan jelas kok, kata kedua pemuda tadi itu, terangkan arti mimpi kami berdua Tuhan, karena kami melihat Tuhan ini orang baik, bukan kami mendengar. Berarti Nabi Yusuf tidak berbicara dong. Nah, ini saudara, ayat terserah saudara. Nurut Quran namanya orang Islam, tidak nurut Quran bukan. Tak peduli serban saudara sak tempe sekalipun. Yang nurut Quran orang Islam, yang tidak nurut Quran bukan orang Islam. Kenapa surga itu disediakan untuk orang muttaqin? Wa jannatu ardhuha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Man humul muttaqin? Alladzina takhadhu hadzal qur'an hudahum. Limadza? Li'anna rabbuna yaqul dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Soro al muttaqun alladzina takhadhu hadzal qur'an hudahum. Kucingnya orang Arab ngerti itu ya. Surga itu disediakan untuk orang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Orang muttaqin itu adalah orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuk. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan Quran itu petunjuk untuk orang muttaqin. Kalau begitu, orang muttaqin adalah orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuknya. Terserah saudara. Kalau saudara pegangi Quran sebagai petunjuk, saudara berhak menerima gelar muttaqin. Tapi kalau saudara menolak Al-Quran sebagai petunjuk, tahu namanya apa? Bukan orang muttaqin. Silakan saudara periksa 30 juz. Siapa yang masuk surga? Al-muttaqin. Gitu yang terhormat saudara-saudara. Bahkan sempat Allah menyatakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Aku ciptakan kamu laki-laki dan wanita, suku dan bangsa-bangsa, untuk saling mengenal. Yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang bertakwa padaku. Yang tidak bertakwa ya enggak ada, tahu. Terserah saudara. Begitu yang terhormat saudara-saudara. Dari ayat ini kita mendapat pelajaran, ternyata manusia itu kan berhak mendengar apa yang senang dia dengar. Saya dan saudara-saudara sama. Makanya Allah mengatakan dalam surat Yasin yang kita sudah hafal sebelum sunat. Orang Indonesia kan lebih dulu hafal surat Yasin sebelum hafal surat Fatihah. Yasinan kan? Ada ayatnya dalam surat Yasin itu, innamatun diri manittaba'a dzikra wa khasya rahman bil ghaibi. Yang kamu beritahu itu orang yang mau diberitahu dan takut pada Maha Pemurah sekalipun dia tidak pernah melihatnya. Jadi orang berhak mendengar apa yang senang dia dengar, sementara kita tidak berhak memaksa. Kapan orang itu senang mendengar, orang itu berbicara? Ini Quran saudara, tidak jadi pelajaran saya tidak tahu saudara belajar pakai kitab apa. Nah, kapan orang itu senang mendengar, orang itu berbicara? Ketika orang itu bertanya. Makanya ada ayat dalam surat Az-Zumar disebut orang yang mendapat petunjuk itu siapa? Orang yang mendapat petunjuk itu alladzina yastami'unal qaula. Yastami'u itu dibangun dari kata sami'a ditambah alisin dan tak unsurnya minta.
Orang-orang yang mendengarkan itu orang yang mendapat petunjuk. Nah, orang yang mendengarkan itu pasti orang bertanya. Nah, kalau saudara bertanya pasti mendengarkan jawaban orang yang saudara tanya. Ini berita resmi dalam Al-Quran. Kedua pemuda itu bertanya kepada Nabi Yusuf dengan pernyataan inna naraka minal muhsinin. Sementara Nabi Yusuf tahu bahwa orang ini sedang senang mendengar Yusuf berbicara, baru Yusuf menerangkan, mulai berdakwah dengan lisannya. La ya'tiyakuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Saudara berdua, saudara kan bertanya tentang arti mimpi, kira-kira begitulah terjemahnya. Tidak akan datang makanan kepadamu sementara aku mampu menerangkan makanan apa yang hendak kamu makan sebelum makanan itu berada di hadapanmu. Berarti Nabi Yusuf mulai berdakwah, jangankan arti mimpi kamu berdua, saya tidak bisa menerangkan. Makanan yang hendak kamu makan sebelum sampai di hadapanmu, aku tahu kamu bakal makan apa. Ya, begitu kata Nabi Yusuf kepada kedua orang pemuda dalam penjara. Qala la ya'tiyakum ta'amun turzaqani illa naba'tukum bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakum dzalikum mimma 'allamani rabbi. Ilmu itu yang diajarkan oleh Tuhanku. Sementara rakyat Mesir menganggap Tuhan itu Fir'aun, dan Fir'aun pun membuat pernyataan resmi, ana rabbakumul a'la. Makanya sampai saya tutup mengatakan siapapun penghuni dunia yang menolak syariat Allah sebagai undang-undang dalam bermasyarakat bernegara cenderung menjadikan paradigma Fir'aun sebagai paradigma di dalam membangun undang-undangnya. Beneran saudara. Kenapa? Karena dia pandang Fir'aun itu sebagai Tuhan, berarti Fir'aun sebab menentu. Begitu pula orang tidak menggunakan aturan Allah sebagai aturan dalam kehidupannya, pasti pemimpin negara itu menjadi Fir'aun dalam bentuk kalimat yang lain, tapi esensinya sama. Dia punya hak untuk membebaskan manusia dari tahanan kok. Tuhan kan. Loh, ini Quran loh saudara, kok tidak paham ini loh, kok nyimpan Quran buat apa saudara? Itu semua manusia seperti itu. Jadi siapapun bangsa yang menolak undang-undang Allah sebagai undang-undang dalam kehidupan bermasyarakat bernegara pasti menggunakan paradigma Fir'aun di dalam membangun undang-undangnya. Siapa Tuhan di negerinya Fir'aun? Fir'aun. Lalu siapa Tuhan di negerinya orang yang tidak pakai aturan Allah? Ya pemimpin negara itu. Punya hak prerogatif, orang dihukum mati bisa dibatalkan kok. Itu Tuhan. Ya. Begitu loh, kalau ini beneran loh saudara. Saya menjumpai negeri ini terlalu banyak orang Islamnya, padahal terlalu banyak itu kan negatif saudara. Ya, terlalu banyak, kebanyakan orang Islam ini negatif kan. Berarti perlu dikurangi, kebanyakan pegawai berarti kan kurang, harus dikurangi. Jadi negeri kita ini terlalu banyak orang Islamnya, harus perlu dikurangi, harus perlu dipecati. Ya kan, sama kebanyakan garam, kakean, ya negatif kan. Di Indonesia yang terlalu banyak orang Islamnya, karena terlalu banyak perlu dikurangi, ya kan? Beneran loh, terlalu banyak itu kan negatif. Ya, terlalu banyak garam, negatif enggak? Ya, ini negeri yang paling terlalu banyak orang Islamnya, modelnya seperti ini. Qurannya tidak jadi pelajaran, Qurannya ditaruh bahkan dikecilkan. Nah, kecilkan tambah kecil seperti orang Arab yang ada di dekatnya Ka'bah itu. Saya sempat dikasih hadiah oleh orang Arab yang di dekat Ka'bah karena saya ngomong bahasa Arab dan saya mendengar orang Arab itu bahasa Indonesia. Ini bagus, ini bagus. Saya parani ya Syekh, min inti faham Arabia min al-hujjat wa anta min inti faham Arabia. Balik begitu. Saya pakai baju batik, pakai kadu. Baju batik itu kan lambang Indonesia.
itu di kopiah. Saya marani orang Arab itu. Si Arab itu ngomong ini bagus. Ceramah saya, Tuan, kamu kok pinter bahasa Indonesia? Dari mana kamu bahasa Indonesia? Oh, dari orang haji. Lah kamu kok pinter bahasa Arab? Itu balik sama saya. Fibinil kathir kamaya ana mudaris fiddin. Di negeri saya banyak orang seperti saya. Saya ngajar agama kok. Oh, ahlan wa sahlan, betul itu sama datang, semoga Allah memanjangkan umurmu. Begitu bahasa orang Arab ya. Karena saya bisa bahasanya, dikasih hadiah bermacam-macam, di antaranya dikasih hadiah Quran Istanbul kecil itu. Saudara punya kan? Kalau duwe bahasa aja bujuk kan itu ya, Quran Istanbul kecil itu. Saya tahu itu Quran. Harus saya ngomong sama dia, ini saja ya Syekh, apa ini? Mushaf, membeli matanya. Ini Quran ini. Oh, gila orang ini. Jadi Arab dekatnya Ka'bah itu saya bilang orang gila ini. Ketika saya tanya apa ini kok kecil? Quran ini. Bangga dia kasih Syekh Quran. Soghiri jam kaifana qra. Kecil sekali, bagaimana membacanya? La taqra'u trafik kisah. Oh, jadi baca tekan kantongmu. Itu di negerinya yang dekat Ka'bah, apalagi yang jauh dari Ka'bah. Saudara punya Quran kecil apa? Saya bujuk kau, punya. Belajar dari iblis mana? Quran tidak dibaca, itu iblis mana yang sudah jadi guru pada diri saudara? Ini hudan kok, petunjuk dari Allah. Masa boleh kita Quran tidak dibaca, baca dan pahami? Itu negeri kita kan semaan, pagi baca Fatihah, maghrib sampai surat An-Nas hatam. Nabi 23 tahun 30 juz. Dan negeri kita satu hari hatam selesai. Luar biasa ya kan? Padahal Nabi menghatamkan 30 juz ini 23 tahun. Beneran sudah. Bacaan sejarahnya. Wahyu yang terakhir di tahun ke-23, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Itu wahyu terakhir kepada Nabi di tahun ke-23. Dan setelah turunnya ayat itu, para sahabat tahu bahwa Rasul ini bakal segera meninggal dunia. Saudara yang terhormat, saudara-saudara, kita lanjutkan ayat ini ya. Jadi rakyat Fir'aun itu kan menganggap Fir'aun itu Tuhan. Nabi Yusuf mengatakan itulah yang diajarkan oleh Tuhanku. Sementara Fir'aun tidak sepintar Tuhannya Yusuf. Bisa menerangkan arti mimpi, bisa menerangkan makanan yang belum dimakan sudah tahu. Kalau gitu Tuhannya Yusuf sama Tuhannya orang Mesir ini lain, tidak sama. Ini Quran ngajar gitu, khusus untuk orang yang mau jadi manusia. Yang menolak Quran kan dia bukan manusia. Dia mempelajarinya dia seperti itu, nggak tahu belajarnya pakai apa. Ini artinya itu. Kenapa rakyat Fir'aun kan menganggap Tuhan itu Fir'aun, sementara Fir'aun tidak bisa menerangkan arti mimpi, Fir'aun tidak bisa menerangkan makanan yang belum dimakan, tapi Tuhannya Nabi Yusuf bisa menerangkan. Oh, kalau gitu Tuhannya Yusuf sama Tuhannya orang Mesir itu lain menurut dua pemuda tadi. Ini ayat ya. Dzalikum mimma 'allamani rabbi. Dilanjutkan oleh Nabi Yusuf mulai dakwanya itu, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku mengikuti agama, aku meninggalkan agama suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan terhadap akhirat dia tidak percaya, kafir, mengkafiri akhirat. Aku tinggalkan agama suatu kaum. Tuh. Lalu yang diikuti siapa? Wa tabatu millata abaiya Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti agama bapakku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak patut bagi kami menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi cuma satu. Coba saudara lihat apa ancaman Allah kepada Nabi Adam. Satu kesalahan yang tadi dibaca, ya Adam, ya ala takberhati sajaroh, ya Adam muskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tum fala takberhati sajaroh fatakuna minadh dhalimin. Di Quran saudara ya, hai Adam, kamu tinggallah di surga, makanlah kamu segala apa yang ada sebebas-bebas kamu.
Tapi jangan kamu mendekati pohon ini. Hukum satu, undang-undang satu, larangan Allah. Kalau kamu makan tanpa kena itu larangan saya, kamu jadi zalim. Zalim itu maknanya apa? Syirik. Ada Tuhan lain yang kamu ikuti. Ini dilarang atau mau lakoni? Bacaan Quran baik-baik. Fatakuna minadh dhalimin, syirik kamu. Kenapa? Karena di dunia ini tidak mungkin saudara keluar dari tiga kemungkinan. Tidak mungkin. Silakan saudara belajar sampai dimanapun. Di dunia ini cuma tiga kemungkinan. Manusia itu taat pada aturan Allah. Kalau tidak, pasti nurut nafsunya manusia atau nurut nafsunya sendiri. Pasti. Silakan saudara pelajari dari kitab manapun. Jadi manusia itu cuma tiga kemungkinan. Taat pada aturan Allah. Kalau tidak mengikuti aturan Allah, pasti mengikuti nafsunya orang lain atau mengikuti nafsunya sendiri. Dua itu negatif, namanya zalim. Zalim itu artinya syirik. Kayak itu, dan Allah pun pernah menggunakan kalimat itu yang berarti syirik. Izhaba ila qaumil zalimin, diterjelaskan oleh Allah. Kaum Fir'aun Allah yatakun. Berangkat kamu Musa menghadap kaum zalim itu. Siapa kaum zalim? Rakyatnya Fir'aun. Oh, jadi rakyatnya Fir'aun ini disebut kaum zalimin. Kenapa? Karena rakyatnya Fir'aun menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Tuh, di Quran saudara. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, "Watabatu millata abaiya Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Maka nalana anusyrika billahi min syai'. Aku mengikuti agama bapakku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ya, tidak patut bagi kami untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dzalika min fadlillahi alaina. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kami. Jadi tunduk patuh pada aturan Allah itu membuat orang mulia. Kalau saudara tidak tunduk pada aturan Allah, pasti tunduk pada aturan manusia, saudara akan kehilangan identitas. Jadi yang tunduk pada aturan Allah mulia, sama derajatnya. Saya dan saudara-saudara sama, berlaku hukum yang sama seperti imam sholat. Sama, walaupun dia pemimpin di dalam sholat, tapi dia harus tunduk pada kebenaran. Ketika dia salah, ditegur oleh makmum dengan teguran subhanallah, dia wajib memperbaiki salahnya. Ini Islam saudara. Jadi pemimpin sekalipun tidak punya keistimewaan, pemimpin bisa salah, buktinya ditegur oleh makmum subhanallah, dia memperbaiki salahnya. Ya, makanya Nabi Yusuf mengatakan, aku mengikuti agama bapakku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak patut kami menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kami para nabi. Wa 'alan nas, dan semua manusia dimuliakan oleh Allah. Ada ayatnya, walaqad karramna bani Adam. Aku telah muliakan bani Adam, anak turunan Adam. Kemuliaan, tunduk pada aturan Allah itu mulia. Tidak tunduk pada aturan Allah itu justru hina. Itu yang terhormat saudara-saudara berdasar Quran. Keterangan Allah terserah saudara. Jadi jangan ngarang dongeng dalam hidup ini. Loh, dilanjutkan Pak oleh Nabi Yusuf di dalam berdakwah pada kedua pemuda yang bertanya tadi itu. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kami dan kepada semua manusia. Akan tetapi walakin aktsaran nas la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak syakaro. Yang diterjemahkan di negeri kita dengan terjemahan bersyukur. Ya itulah Indonesia. Ya syakaro itu wa aqulla syai'in fi mahalli. Maknanya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau saudara tunduk pada aturan Allah, berarti saudara menempatkan diri saudara di tempatnya. Tapi kalau saudara tidak tunduk pada aturan Allah, berarti saudara tunduk pada aturan manusia, tidak pada tempatnya. Dari mana manusia berhak mengatur manusia sementara manusia itu tidak tahu siapa dirinya sebelum jadi dirinya? Hatta alal insan ini minadar balam yakusai'an mafkura. Tidakkah manusia pernah berpikir tentang suatu masa bahwa dia pernah menjadi suatu benda yang tidak bisa disebut? Semua kita mengalaminya. Kalau saudara mengatur manusia dengan aturan karangan manusia, bagaimana saudara menerangkan hakikat manusia sementara saudara tidak tahu siapa diri saudara sebelum saudara jadi saudara? Jadi apa? Ini kan
kan badut. Kok bisa kamu bikin aturan untuk manusia sementara saudara tidak tahu siapa saudara? Badut. Nah, itulah saudara, badut yang pegang kuncinya neraka. Bagaimana manusia membuat aturan tentang manusia sementara manusia itu tidak tahu hakikat manusia, termasuk hakikat dirinya. Saudara, mari kita jadi manusia. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakin aktsarun nas la yashkurun. Lalu ya sahibai sini, dia panggil dua pemuda itu, hai saudara penghuni penjara, a'abakum mutafarriquna khairun amillahi wahidil qahar. Hai saudara penghuni penjara, apakah Tuhan yang berpecah belah bermacam-macam itu lebih baik dari Tuhan yang maha perkasa? Apakah aturan hidup yang bermacam-macam karangan manusia, bangsa ini aturannya lain, bangsa ini, padahal semua kita akan menghadap hari yang sama? Itu kan bermacam-macam. Saudara kira sama enggak aturannya? Wah, orang di Indonesia aja aturannya bermacam-macam, adat budaya. Karena manusia itu berasal dari apa? Kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi budaya, budaya berubah jadi aturan. Ya, apa sama? Kan bermacam-macam budayanya itu manusia. Ini unsur manusia seperti itu budayanya. Padahal ajaran Islam itu, makanya saya pernah sampaikan di hadapan saudara-saudara, jangan sampai saudara masuk neraka gara-gara mulut saudara. Saya Islam tapi saya orang Jawa, batal syahadat saudara. Berarti saudara mempertahankan budaya Jawa dan menginjak Quran. Saya orang Islam tapi saya orang Indonesia, berarti saudara menginjak Quran, mempertahankan budaya Indonesia. Itu kan Tuhan berpecah belah. Mestinya apa? Saya orang Indonesia tapi saya orang Islam, berarti budaya Indonesia ganti dengan aturan Allah, budaya Jawa diganti dengan aturan Allah, budaya Arab sekalipun diganti dengan aturan Allah. Coba saudara baca sejarah Arab. Sejarah Arab itu segelas air sudah mencuri bisa dibunuh, segelas air bunuh orang. Makanya sampai Arab itu memberi nama anaknya dengan nama-nama untuk musuhnya. Coba sudah lihat nama-nama orang Arab. Karena Arab itu suka berperang. Coba sudah baca sejarah Arab supaya sempurna Islam saudara. Nabi orang Arab, sejarah Arab pelajari. Orang Arab itu mengatakan samaitu abdi li wa samaitu ibni li adui. Aku beri nama hamba sahayaku untukku, tapi aku beri nama anakku untuk musuhku. Kalau hamba sahayanya dikasih nama Halim, Karim, Latif untuk dia, tapi anaknya untuk musuhnya. Anaknya dikasih nama apa? Asad, Namir, apalagi Fahad. Supaya apa? Bapaknya akan bergelar nama anaknya, menakut-nakuti musuh. Siapa dia itu? Abdullah Asad. Bapaknya singa, kan menjadi musuh. Jadi kalau punya anak dikasih nama singa, Asad itu artinya singa. Nanti bapaknya bergelar apa? Abdul Asad. Oh, singa kan serem. Ini bapaknya singa, tidak menakut-nakuti orang. Itu budaya Arab, diganti oleh Allah. Jangan pegang budaya Arab, pakai aturan Allah. Hati-hati saudara, saya Islam tapi saya orang Indonesia. Oh, berarti saudara berkeberatan pakai aturan Allah. Mestinya apa? Saya orang Indonesia tapi saya orang Islam. Saya orang Arab tapi saya orang Islam. Gitu. Dan itu terjadi saudara. Ya, makanya sampai Rasulullah SAW sempat bersabda, la fadla li arabin ala ajamin wala ajamin ala arabin illa bitaqwa. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang bukan Arab, dan tidak ada keistimewaan orang bukan Arab di atas orang Arab kecuali dengan takwa. Hadis ini sahih kok saudara. Begitu makanya Nabi Yusuf bertanya kepada dua pemuda tadi itu, padahal jawabannya kan cuma singkat. Kedua pemuda itu bertanya anti mimpi, tapi Nabi Yusuf tidak langsung menjawab. Kenapa? Karena kedua pemuda itu sedang senang mendengar Nabi Yusuf berbicara, diberi nasihat seperti itu. Baru Nabi Yusuf menjawab.
Setelah Nabi Yusuf mengatakan ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitum wa antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kamu tidak menghamba melainkan kepada nama-nama yang kamu buat dan dibuat oleh bapak-bapak kamu, sementara Allah tidak pernah memberi kekuasaan apapun pada nama-nama itu. Kan nama-nama macam-macam. Coba sudah ada baca dunia namanya apa itu? Hukum-hukum negeri itu ada yang namanya komunis, ada namanya sekuleris, ada nama demokratis. Itu kan nama-nama, tidak ada kekuasaan apa-apa. Ini ada di dalam Quran. Saudara kira Quran ini tidak sempurna? Sempurna, kamil, apapun yang ada di Quran, tinggal jernih saudara membacanya. Jangan sampai saudara mengatakan itu tidak ada dalam Al-Quran, batal syahadatmu. Saudara menghina Allah. Ya, ini hudan dari Allah, semuanya ada, tinggal jernih saudara berpikirnya. Makanya sempat Rasulullah mengancam tadi itu, kamin talil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak pembaca Quran sementara Quran melaknat si pembaca tadi. Hati-hati saudara. Jadi setelah Nabi Yusuf menerangkan pertanyaan, menerangkan pada kedua pemuda tadi itu apa yang wajib dia lakukan pada orang yang bertanya, baru Nabi Yusuf menjawab. Sementara Nabi Yusuf mengatakan ma'anzalallahu biha min sultan, nama-nama itu tidak ada kekuasaan apapun. Yang benar apa? Ini hukum illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Sementara hukum aturan itu hanya miliknya Allah, karena dia pemilik kok. Ya, jadi Allah tidak pernah memberi kekuasaan apapun pada nama-nama yang kamu buat dan dibuat oleh bapak-bapak kamu. Sementara hukum aturan itu adalah Allah yang berhak mengatur, karena miliknya. Dia tidak pernah memerintah manusia untuk menghamba melainkan hanya kepadanya. Masa ya, amara alla ta'budu illa iyyahu dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus yang benar itu. Walakin aktsaran nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Karena di dunia ini tidak ada orang yang tidak tahu. Kenapa? Karena orang tidak tahu itu tahu kalau dia tidak tahu. Saudara jangan bermain-mainlah, saya juga manusia kok. Jadi manusia itu semuanya tahu. Apa yang diketahui? Ketidaktahuannya dia ketahui. Jadi ketika saudara tidak tahu, saudara tahu kalau saudara tidak tahu. Kenapa tidak bertanya? Sombong. Kenapa tidak bertanya? Sombong. Makanya la ya'lamun pada umumnya diterjemahkan dengan tidak tahu. Bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Karena dia tahu bahwa dia tidak tahu, tapi dia tidak mau mencari tahu. Ada pengajian bubar Melayu kabeh itu tidak mau tahu. Kenapa? Lebih pintar dari Nabi. Itu padahal saya dulu lari-lari kemanapun ada ustaz, saya berani belajar, perlu dapat ilmu, bukan menghindar ada pengajian. Baru Nabi Yusuf menjawab, ya sahibai sijini amma ahadukum fa yaskiru hamran. Saudara yang bermimpi memeras anggur, dia akan menjadi pemeras anggur tuannya. Bebas kamu sebentar lagi. Lalu yang bermimpi wa amma ahadukum, ya sahibai sijini amma ahadukum fa yaskiru hamran wa amal akhar fayuslabu fatakulu toiru min rosi kudiyal amru ladhi fihi tastafsian. Saudara yang bermimpi memeras anggur akan menjadi pemeras anggur tuannya, sementara saudara yang bermimpi mengangkat roti di atas kepala dan dimakan oleh burung-burung, kamu bakal dihukum mati dengan cara disalib dan dari kepalamu dimakan oleh burung-burung. Konon menurut riwayat dari Nabi bahwa yang kedua itu tidak mimpi tapi ngaku bermimpi. Karena dia ngaku, berlaku hukum. Makanya di dalam Islam ini apa? Hukum akan berlaku pada diri seseorang berdasarkan pengakuan orang itu sendiri atau penyaksian 4 orang saksi. Ini Al-Quran yang terhormat saudara-saudara, saya bacakan di hadapan saudara-saudara pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan ini benar-benar ada maknanya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Quran
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.